Jadi orang-orang beriman untuk menambahkan imanan ma'iman, keimanan di atas keimanan lagi, sehingga semakin tentram dan semakin bahagia. Tapi kita logis ya, kita berpikir secara logika, dunia adalah yang membahagiakan. Kita hidup di dunia, kita butuh dengan sarana yang ada di dunia ini, dan kita tidak menafikan dalam artian kita tidak butuh dengan uang, kita tidak butuh dengan harta. Rasulullah SAW menjelaskan yang termasuk dari kebahagiaan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, min sa'adat ibni Adam, salah satu faktor yang menyebabkan kebahagiaan anak Adam adalah al-mar'atus salihah, istri yang saleh, al-maskanus salih, rumah yang layak, yang bisa dihuni, enak dihuni, wal markabus salih, dan kendaraan yang layak, yang enggak macam-macam. Tapi perlu diingat, ini bukanlah dalam artian faktor utama. Orang yang punya rumah bahagia karena dia sudah, alhamdulillah aku punya rumah. Orang yang punya kendaraan, dia senang aku punya kendaraan sekarang. Tapi perlu diingat, tetap kebahagiaan itu letaknya di hati Anda dan di keimanan Anda. Karena banyak orang punya rumah nggak bahagia, orang beristri nggak berbahagia. Maka cukuplah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu dari sisi kualitasnya. Kita punya istri yang baik. Anda kalau punya istri yang menjengkelkan, kira-kira bahagia? Ada yang punya istri menjengkelkan? Datang ke rumah, Mas, aku mau ke pasar dulu. Aku ini toko Saudi. Masa ditinggal ke pasar, ditinggal ke rumah temannya? Ada istri yang menjengkelkan, dan terus terang, mereka yang mendapatkan istri yang menjengkelkan, dia tidak akan merasakan kedamaian. Karena tujuannya menikah adalah litaskunu ilaiha, itu tentram. Tapi kalau sudah istrinya menjengkelkan, selalu kata-kata yang dia keluarkan, kata-kata yang tidak indah, tidak menyenangkan hati, maka sebagian kebahagiaan Anda akan hilang. Cukup juga kita selamat dari tetangga. Tetangga juga memiliki peran dalam kebahagiaan yang kita miliki. Ada tetangga yang suka menyakiti, nyetel musik keras-keras, acara macam-macam, dia tidak perhatian sama tetangganya. Maka orang yang punya tetangga yang tidak baik, hendaknya lah dia berdoa kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk itu. Apalagi kalau tetangga di Saudi ini nggak ada masalah, kita nggak lama di sini. Tapi kalau di kampung, kita akan sampai mati tinggal di situ. Masa tiap hari, ya Allah, tonggoku, ya Allah. Tiap hari masuk rumah ngelongsor dia karena tetangganya. Itu adalah salah satu faktor yang membuat kebahagiaan, tapi itu bukanlah inti dan cukup bagi anak Adam. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi harinya merasa aman di rumahnya dan terang, mu'afan fi jasadihi, dia sehat, sakit-sakitan, indahu qutu yawm, yang dia makan ada, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia dan isinya menjadi milik dia. Maka nggak perlu muluk-muluk Anda untuk bahagia. Mungkin kita break di sini karena sudah ada yang ngantuk, juga mungkin ada yang belum sarapan. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan sebentar lagi setelah break ini, mungkin beberapa menit, 15 menit waktu yang diberikan untuk menyegarkan ingatan kita, hati kita mungkin yang sudah agak malas dan bosan dengan kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Setelah sedikit isi, kalau tadi kita berbicara tentang siraman rohani ya, mungkin lebih 1 jam siraman rohani, 15 menit siraman jasmani. Ya, alhamdulillah kita sudah makan yang makan ya. Kalau di kampung itu sapi biasanya kalau dikasih makan banyak, itu kerjanya harus ditambah. Ya karena sudah ada energi dia gitu. Tapi kalau orang dikasih makan banyak, tidur. Ya tapi mudah-mudahan lah sambil tidur-tidur mudah-mudahan suara saya yang tidak terlalu merdu ini bisa mengantarkan Anda untuk tidurnya. Dan yang ngantuk jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi ada ralat katanya saya menyebutkan matahari terbit dari arah barat. Ya Allah ya biasa orang ngomong itu kadang-kadang nggak tahu apa yang diomongkan. Padahal siapa yang bilang matahari terbit dari arah barat kan nggak ada, anak kecil tahu. Tapi ustadz ini dokter masa matahari terbit dari arah barat? Ya itu diralat. Berbicara tentang kebahagiaan, kembali kita berbicara tentang kebahagiaan. Ada seorang penulis terkenal. Anda kalau melihat semua agama, semua umat itu berusaha untuk memberikan motivasi kepada umatnya, memberikan kiat-kiat, tips-tips supaya hidup berbahagia. Semua orang, Muslim dan non-Muslim, Buddha, Yahudi, mereka menulis, dan dalam Islam pun banyak buku-buku. Ada seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat dulu, namanya Dale Carnegie. Mungkin ada yang pernah dengar. Orang ini termasuk orang yang sukses lah. Tulisan-tulisan dia banyak dan dia memang orang trainer. Dia suka memberikan semangat kepada orang-orang untuk hidup lebih berbahagia. Di antara karangan-karangan dia yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahasa Arab pun banyak. Bayangkan ke bahasa Arab diterjemahkan buku dia. Bahasa Indonesia ada beberapa buku. Salah satunya Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia. Subhanallah. Orang kafir dia memberikan petunjuk tentang hidup tentram dan bahagia. Dia juga punya buku yang cukup populer, How to Win Friend. Bagaimana Anda bisa mencari kawan dan mempengaruhi. And saya bahasa Inggris nggak bisa, jadi saya bacalah Influence People, kata dia, mempengaruhi orang lain. Dia punya buku juga Leadership Mastery, sukses memimpin diri sendiri dan orang lain meraih. Masya Allah, dia orang yang muntik ya. Banyak sekali karya-karya dia, tapi ternyata dia mati bunuh diri. Subhanallah. Sukses dalam dunia, terkenal, buku-bukunya banyak dibaca orang. Bahkan dia memberi nasihat kepada orang supaya orang itu bisa hidup berbahagia. Ternyata dia nggak bahagia, mati bunuh diri.
Dan itu banyak. Karena dia punya teori-teori dan dia rasakan sukses. Perlu diingat kembali, ada perbedaan antara sukses dan bahagia. Orang yang mendapatkan cita-cita, menggapai cita-cita dia, keinginan dia, disebut orang sukses. Tapi apakah dia berbahagia? Belum tentu. Karena buktinya banyak orang-orang bunuh diri dengan kesuksesan yang dia dapatkan. Bahkan orang ini yang mengajarkan kepada orang supaya hidup berbahagia, dia pun mati bunuh diri. Kembali lagi bahwasanya kebahagiaan itu berada di hati, dan hati milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, laki perempuan. Islam tidak membedakan. Dalam artian orang yang beramal saleh baik itu laki-laki atau perempuan, Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik buat orang itu di dunia, dan tentunya di akhirat lebih. Allah akan memberikan imbalan dan pahala kepada orang ini dengan sebaik-baiknya dari apa yang mereka amalkan. Orang yang beriman pada Allah dan beramal saleh, rumahnya walaupun kecil itu jadi luas buat dia. Istrinya walau tidak secantik istri tetangga yang rumahnya mewah dan luas, tapi dia melihat ada kebahagiaan tatkala melihat istrinya. Masuk rumah lihat istrinya, subhanallah, istrinya baru selesai sholat duha, ada cahaya di wajah istrinya. Masuk rumah yang mungkin pintunya sudah susah ditutup, dia mendengar suara anaknya mengaji. Bahagia orang yang beriman kepada Allah SWT, walaupun dia tinggal di bumi. Tiap hari dia naik sepeda, dengan angin sepoi-sepoi dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bahagia dia. Belum tentu kalau dia punya mobil dia bisa subhanallah. Kalau naik mobil kan lain sudah, tapi naik sepeda engkol. Tapi keimanan itu benar-benar akan memberikan kebahagiaan kepada Allah. Orang yang tidak beriman, rumah yang mewah itu akan menjadi seperti penjara buat dia. Berapa banyak orang yang masuk rumahnya yang mewah 5 menit terus keluar, nggak betah di rumahnya. Padahal kamar dia ada 10 yang kosong, tapi nggak betah. Dia betahnya di tempat orang-orang yang minum, main judi, di sana betahnya. Karena Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada dia. Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quranul Karim, dari apa yang Allah sampaikan di dalam